Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr walakinnaka ihtafadta lidzalika bi idni dhur. A'udzu bima istafadta bihi maqtarta alaihi bihaqqi qaulika ma hum bidharina bihi min ahadin illa binillah. Sebelum saya mulai bertanya apakah suara saya ini sudah jelas belum? Saya ulangi, apakah suara saya ini sudah jelas atau belum? Nanti kalau sekiranya belum jelas ya. Oh, sudah bagus ya. Oke, Alas Purwo, terima kasih. Ini ada Laskar Kobiltu ya. Belum apa-apa sudah Kobiltu, alhamdulillah. Di saat ini saya sedang Pak Samuel sini. Ini sedang di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Dan sebelum saya sampaikan, ada beberapa metode ruqyah yang mungkin dilarang di JLA. Kita pertama sampaikan bahwa di Balikpapan ini ternyata tidak ada yang mapak. Yang mapak itu malah yang menjemput, maksud saya malah dari dari Samarinda, Kukar. Jadi saya hanya bisa berdoa, Allahumma ansur ikhwanana fi Balikpapan yang sedang belum bangkit. Belum dibangkitkan Allah, digerakkan hatinya untuk sama-sama berjuang di dalam pengobatan ruqyah melalui bersama Nahdlatul Ulama ini. Kalau memang belum digerakkan oleh Allah atau karena kesibukan, mungkin mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada orang itu dulu itu dia ini tipologi orang yang ilmiah. Saya ulangi, tipologi orang yang ilmiah. Saking ilmiahnya, pokoknya sakit ke dokter. Jadi dia ini seolah-olah pemikiran kalau sakit ke dokter ini terkunci mati di otaknya. Sehingga apa yang terjadi? Dia semakin penyakit, dia punya istrinya sakit, belum sembuh, ini sudah sakit lagi yang lain. Belum obatnya yang satu belum sembuh, sakit yang lain. Jadi dia ini persis seperti kebanyakan orang yang sebelum kenal JLA. Ya, ketika sakit ke rumah sakit, ketika rakit. Jadi dia menggunakan aspek ilmiah untuk mendalami satu kehidupannya, keilmiahan dan logika. Baik, dan saya pengen tahu ceritanya gimana beliau ini kok sakit ke rumah sakit, itu ilmunya dari mana, dan saya gak ngerti kira-kira siapakah beliau. Nah, ini beliau samping saya. Tara, ini namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini dong biar jelas. Nah, ya. Oke, terima kasih. Gimana? Ini sudah tampil 2 kali di YouTube saya. Oke. Terima kasih, ini yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini yang kali yang kedua saya ikut berpartisipasi di channelnya Alamah Sahibana Alamah Haluddin As-Siddiqi. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan kali ini kebetulan kami memang bukan kebetulan lagi proses menyambut beliau di Bandara Sepinggan Balikpapan dalam rangka acara diklat pelatihan Jamiah Ruqyah Aswaja di Kutai Kartanegara yang insya Allah akan diselenggarakan besok tanggal 16 Minggu tentunya di Masjid Agung Tenggarong Kutai Kartanegara. Alhamdulillah
sampai detik ini masih diberikan sehat walafiat. Yang menyambung apa yang disampaikan oleh beliau Mukjiz, bahwa banyak cerita selama ini saya di CRA yang sebelumnya sama sekali nggak kenal apa itu CRA, bahkan pengobatan ala terapi ala Qurani bahkan selama ini cenderung agak terabaikan, bahwa memang keluarga dalam hal ini istri selama ini memang sering sekali mengalami gangguan-gangguan penyakit dulu ya. Iya, dulu sebelum kenal CRA, sebelum kenal istilah ruqyah, walaupun sekilas sudah tahu ruqyah itu ada dan belum meyakini sepenuhnya bahwa itu salah satu metode pengobatan yang luar biasa. Setelah kami tahu di CRA itu seperti apa, di situ kami, apa yang disampaikan oleh Mukjiz tadi benar, bahwa meyakini bahwa ya karena memang berangkatnya kami dari akademisi, kemudian meyakini bahwa penyakit-penyakit ya kaitannya dengan medis. Tentunya berkali-kali melakukan pengobatan bahkan ke dokter spesialis, supaya obat belum sembuh, datang lagi ke dokter lagi, datang lagi, dan terus sampai bertahun-tahun. Nah, belakangan setelah beliau melakukan ruqyah kepada istri, ternyata di situ mulai coba terbuka untuk terus melakukan upaya-upaya penyembuhan melalui media ruqyah. Dan alhamdulillah selama ini yang kita keluhkan, bahkan penyakit yang tidak ada kunjung sembuhnya, setelah melakukan terapi-terapi Qurani melalui CRA, ini menemukan suatu keajaiban yang luar biasa, bahwa memang semua penyakit itu tidak murni karena medis. Memang benar adanya penyakit itu ada yang di luar medis, dan alhamdulillah ini saatnya kita teman-teman semua, jamiah semua, bahwa terapi Qurani itu memang penting, bukan sekedar pemahaman, tapi lebih kepada sebuah keyakinan bahwa semua obat itu, semua penyakit itu memang datangnya dari yang di atas, baik medis maupun non medis. Nah, melalui terapi Qurani yang diajarkan oleh CRA ini salah satu solusi untuk kemudian ke depan kita melakukan pengobatan baik itu medis maupun medis. Insya Allah di situ akan kita temukan hikmah yang luar biasa, dan saya bersyukur sudah bergabung dengan CRA, yang saya sendiri menemukan banyak sekali manfaatnya, dan saya mengharapkan semua teman-teman, semua warga Nahdien khususnya, untuk monggo sama-sama bergabung. Insya Allah ada pelatihan besok di Kutai Kartanegara. Terima kasih Gus, waktunya kami kembalikan ke Gus Sama. Allah. Baik sahabat, jadi lo nggak kelihatan. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya memang harusnya begitu. Kita tanpa menyebutkan penyakit seseorang ini sihir atau ketempelan pada pasien. Nah, yang disebutkan beliau itu bagus, itu yang di publik. Jadi ada satu ilmu atau satu adab ketika kita mendiagnosa penyakit itu terkena misalkan sihir, kalian kalau ke umum, ke muka publik, jangan ngomong sihir, walaupun itu kasusnya sihir, jalankan sesuai SOP sihir tanpa harus mengatakan sihir. Nah, beliau tadi sama sekali tidak menyebut sihir. Nah, pada faktanya adalah
ini pada sisi internal kita, beliau istrinya itu terkena sihir, dan ketika diruqyah Hajirah, ya alhamdulillah biidznillah sekarang nggak pernah ke rumah sakit begitu. Jadi diagnosa sihir atau non medis itu adalah diagnosa sesama praktisi. Tidak secara etika jangan sampai keluar begitu. Itu etikanya begitu. Karena dalam pengobatan non medis ala JRA itu tidak ada kalimat claimer apa namanya klaim, justifikasi ini kasus sihir atau enggak. Lakukan aja, kalian sebagai terapisnya lakukan SOP sesuai amanah yang kita berikan. Kemudian tanpa harus menyebut ini jin adalah sebagainya, karena nanti suatu ketika akan bermasalah baik secara psikologis maupun menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita sesama praktisi, istilahnya sesama dokter, tidak masalah kita sebutkan ini, tetapi ucapan kita ini kadang-kadang didengar orang sehingga orang menjustifikasi itu salah. Oke. Jadi diagnosa bahwa seseorang ini kena medis atau non medis itu hanya untuk dianalisis kita, analisis kita. Nah, ini Gus Bah 2 ini pertama kali di Kalimantan. Bagaimana perasaannya? Mau ke mana? Ke Kalimantan mau apa? Kangen sama? Kangen sama siapa? Nah? Sophia. Dia ya kemarin itu ada yang orang di Kalimantan itu ibu dan beliau yang tangannya mengeluarkan laba-laba itu Pak sahabat. Jadi itu beliau punya anak namanya Sophia. Nah ini anak saya kangen Sophia katanya. Baik langsung saja di sahabat semua yang mungkin mengikuti channel enggak tanpa kuotanya enggak terlalu panjang, saya mohon maaf nih suaranya agak bising, jadi saya akan dekatkan mikrofonnya. Yang minim kuota langsung buka menit ke 13 ya. Metode yang dilarang di JRA, maaf update ya. Di sini dulu. Di sini. Nah. Di sini dulu. Pertama adalah metode yang dilarang di JRA, yaitu kekerasan kepada pasien. Jadi memukul daerah kepala, daerah dada sensitif, daerah kaki tengah, perut, itu tidak boleh. Yang boleh itu cuma cuma 3, yaitu tangan, punggung, dan telapak kaki. Yang sampai pukul keras ya. Dan pukulan ini kekerasan yang dimaksud yaitu menepuk sampai memar atau terluka. Ini tidak boleh. Jadi kalau suatu ketika ada orang dan memakai seperti seragam JRA, kemudian ada pasiennya memar, maka sudah jelas ini oknum. Sekali lagi oknum, bukan dari JRA-nya. Yang kedua adalah menyerupai perdukunan. Misalkan menggunakan kain kafan. Jadi JRA ini sama sekali tidak mengajarkan menggunakan kain kafan untuk mengobati seseorang, atau mengambil foto pasien fotonya diambil untuk tidak dikembalikan. Nah ini juga tidak boleh. Atau mengambil milik orang lain, mengambil tanah zalim, itu belum izin sedikit pun, maka mengambil hak orang lain ini sama sekali tidak dianjurkan di JRA. Itu metode yang menyerupai perdukunan. Sebagaimana sering disampaikan kepada saya, Gus, ini terapi memindahkan penyakit ke telur, ke kambing, ke apa. Ini kayaknya bagus. Ini produk apa namanya kulturnya Nusantara yang harus diakomodir. Maka saya katakan saya tidak mengakomodir ini karena menyerupai tanda kutip tasabuh bil kahana. Jadi saya tidak menggunakan metode pemindahan dengan kelapa, ke kambing, ke telur, totok telur lah, enggak memakai itu. Walaupun manfaatnya kata disclaimernya bagus, tetapi kita tidak menggunakan. Sekali lagi tidak menggunakan sesuatu yang notabene menyerupai perdukunan, mengambil kain kafan, mengambil foto pasien dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melanggar syarat ruqyah ala Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membolehkan ruqyah syaratnya ada 3. Yang pertama, bi kalamillahi au bi sifatihi au bi asma'ihi.
dengan sifat Allah, dengan kalamullah, dengan asma-asma Allah. Yang kedua dengan bikalamin Arabi, dengan au yurafu ma'nahu min ghairi, atau selain bahasa Arab tapi dipahami. Yang ketiga wal la yataqidana ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Jadi meyakini bahwa ruqyah itu datang dari Allah, sembuhnya karena Allah. Nanti nanti kalau tangannya jangan nanti ketutupan. Jadi kalau ada, misalkan sekali lagi ada praktisi CRA kemudian menganggap satu hal, misalkan bidara, kalau tidak pakai bidara tidak sembuh, dia meyakini sembuhnya itu karena bidara. Sekali lagi ini jelas menyalahi ruqyah ala imam ulama madhab Asy'ariyah, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka sekali lagi itu oknum, ya, oknum. Dan kalau dia memakai bahasa misalkan Suryani, pakai apa, bahasa yang dia sendiri tidak paham, misalkan dia orang Jawa tapi pakai bahasa Sunda, dia kan nggak paham. Nah, dia tidak paham dan hanya mengira-ngira ini maksudnya ini tanpa bisa memastikan, maka itu juga oknum. CRA tidak pernah mengajarkannya. Yang kedua adalah mengandung kesirikan dengan menyebut selain Allah, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan lain sebagainya, menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dipercaya itu menambah kekuatan. Joko Kendil, ya Basuni, dipercayai ini Mbah Basuni ini penguasa laut utara misalkan, terus dipanggil-panggil dan sebagainya. Jadi yang mengandung kesirikan tetap tidak diperbolehkan. Yang kelima, melanggar 99 prinsip CRA. Misal dia sendirian dan lain sebagainya, maksudnya ikhtilat, kemudian macam-macam lah, dia mengklaim bisa membunuh jin dan lain sebagainya. Ini juga tidak benar. Adapun kalau metode, misalkan ini metode menghancurkan sarang jin dan lain sebagainya dengan doa, itu peruqyah tidak bisa memastikan. Jadi tidak bisa memastikan bahwa itu adalah jinnya mati atau pindah serius, tidak bisa memastikan. Nah, yang kelima adalah keenam melanggar syariat Islam, seperti ini buka aurat, kemudian dia harus puasa tapi dengan cara melangkai mushaf, menginjak mushaf, membakar mushaf, memendang mushaf, memendang Quran. Yang ke-7 bertarif atau menjual barang-barang yang di luar rasional. Contoh, menjual paku untuk pagar, misalkan katanya sudah diruqyah, dibuat pagar tapi dijual 2 juta. Nah, ini nggak masuk akal. Barang satu kecil ini kan mestinya setengah on itu cuman 2.000, tapi dia satu saja dijual 2 juta. Nah, ini sudah sama sekali sekali lagi ini sangat-sangat melanggar metode yang diajarkan di Jamiah Ruqyah Aswaja, bertarif dan menjual jimat. Dan kita sudah tahu isti'malul jual li ikhrajil jin haramun li'annahu la ya'rifu haqiqatuhu. Jadi bertarif, mengambil upah karena gangguan non medis, misal mengeluarkan jin, dia menganggap bisa mengeluarkan jin, kemudian bertarif 1 juta, maka itu haram. Maka sebelum kita membahas 99 prinsip CRA itu, sebenarnya kita sudah membahas sedemikian rupa hukum secara fikih. Hukum secara fikih, sehingga bertarif ini sangat dilarang, meskipun mengambil upah boleh.
Mengambil upah boleh tetapi bertarif haram. Jadi mengambil upah karena mengeluarkan jin, kata para ulama, disebutkan bahwa haram li'annahu la ya'rifu haqiqatahu. Jin itu keluar tidaknya kita nggak ngerti hakikatnya. Muntahan itu belum bisa dikatakan kepastian jinnya keluar. Jadi kalau ada praktisi mengira bahwa kalau dia muntah dengan keluarnya sudah positif muntahnya, nah itu tidak benar. Hanya kira-kira bisa, karena itu memang ijtihadi dan dzanni sifatnya. Yang ke-8, melakukan sugesti negatif. Mula pada tahun 2019-2020, JRA telah membolehkan hipnoterapi untuk masuk ke dalam metodologinya. Tapi setelah 2020, 2021, 2022, mediumisasi, hipnoterapi murni itu raga sukma, astral projection sudah dilarang. Kenapa? Jawabannya karena beberapa pertimbangan ya. Salah satu pertimbangannya adalah ada praktisi yang salah dalam melakukan praktek, walaupun itu oknum, tetapi karena fatal, jadi malah jadi sihir. Karena sihir itu takyil, ilusi. Kalau hipnoterapi murni tidak masalah, tetapi kalau sudah sampai si sugesti negatif, saya sering lihat prakteknya ahli-ahli hipnosis dan saya juga bisa melakukannya, tetapi saya sudah tidak melakukannya dan saya anggap itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu dianggap oleh syariat berdosa, maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melakukan proses optimalisasi alam bawah sadar pasien, kemudian membuang dengan ilusi tentunya, bukan dengan ayat. Saya bertobat kepada Allah. Tetapi yang di JRA itu dulu yang dibolehkan adalah disinergikan dengan ayat. Tetapi pada akhir-akhirnya kemudian sugesti itu dilarang secara mutlak. Sugesti dilarang secara mutlak. Hanya murni menggunakan sugesti di alam bawah sadar untuk menguat otorisasi alam bawah sadarnya pasien itu murni saya tolak. Karena pada faktanya memang tidak sembuh. Ilusi pada alam bawah sadar itu kuat bertahannya 2 jam bersahabat. Jadi misal dan kita tidak praktek 1-2 kali, 1-2 pasien, bahkan puluhan. Ada orang ini lihat dia ini indigo, ada unsur sihir, tetapi ketika di hipnoterapi, bukan hipnoterapi ya, hipnosis. Ya, dia ini takut kepada sosok, tetapi ketika dimasuk alam bawah sadar, kuntilanaknya dirubah jadi badut. Apa yang terjadi? Dia tidak, ketika melihat sosok ilusi yang menurut di hipnoterapi itu yang menyeramkan menjadi badut, sekarang dia tertawa. Jadi ini malah tidak sembuh-sembuh. Yang tadinya takut, wajahnya begini, ketika melihat kuntilanak, sekarang lihat badut malah tertawa. Nah ini kalau dilihat orang kan secara otomatis lah ini orang kok tertawa sendiri karena dia melihat sosok itu. Dengan dimurni hipnosis maka bisa saja mereka diarahkan traumanya ke arah yang lain dengan lebih positif. Tetapi masalahnya badut ini apakah positif? Ternyata tidak juga. Oleh sebab itu yang ke-8 ini kita tidak boleh melakukan sugesti negatif. Misal yang kita larang, misalkan dia seret, kita takut pada pisaunya kita rubah jadi bakpao dan lain sebagainya, akhirnya kan dimakan. Nah ini yang sugesti-sugesti yang membahayakan tidak boleh, yang negatif maksud saya. Kemudian dengan tujuan yang negatif juga tidak boleh. Nah, bagaimana dengan tasirul Quran? Kalau tasirul Quran ini tidak masuk alam bawah sadar. Jadi sudah, kalau seandainya ditemukan metode terbaru JRA, terus kemudian dianggap menggunakan sugesti, perhatikan kalimat saya, dianggap menggunakan sugesti, maka sebenarnya itu hanya dianggap. Karena pada faktanya JRA sudah tidak menggunakan sugesti lagi. Oke? Yang ke-9, melakukan sesuatu upaya takhyil. Ya, ilusi-ilusi. Karena
sihir itu selain definisi sorfu syai' an wajhi atau sorfu syai' la ghaira haqiqatihi atau takhyil yu'asirul amradu fil abdam, ilusi yang menyebabkan penyakit, tetapi takhyil ini, ilusi ini sangat membahayakan karena bukan, sekali lagi, bukan hakiki tapi hanya ilusi. Tadlis, jadi yang ke-9 melakukan takhyil, tadlis, membayangkan dan membahayakan dan mengaku melihat gaib. Nah ini, jadi mengaku melihat gaib ini juga tidak boleh. Terus kemudian ada yang membantah, Gus, bagaimana dengan swab itu, swab gangguan non medis? Pertama, saya akan jawab pada mungkin pertemuan yang akan datang bahwa swab tidak menggunakan sugesti, tidak boleh membayangkan, kalimatnya niatkan. Nah, ini beda dengan membayangkan, ini berbeda. Tidak menipu. Jadi, dan nanti kan dia komunikasi dengan jin. Kalau ada orang nyuap, kok dia bisa komunikasi dengan jin, itu salah swabnya. Jadi oknum, bukan bukan swabnya. Bukan taswir membayangkan, bukan. Jadi swab sama sekali tidak membayangkan. Kemudian apakah membahayakan? Jawabannya tidak. Apakah itu tidak membuta portal? Jawabannya tidak. Karena itu dilakukan dalam kondisi sadar. Gus, bagaimana dengan tarik nafas, keluarkan let mood? Apakah itu juga bukannya mensugesti orang? Jawabannya itu tidak memakai tarik nafas, keluarkan let mood sekarang ini. Jadi cukup baca hamdalah, sholawat, kemudian minta aja ke Allah. Nah, minta kemudian ditutup dengan 2 ayat surat Yasin. Selanjutnya, mengetahui hal yang gaib itu maksudnya apa? Mengkabarkan orang besok mati, mengkabarkan ini, ya tidak boleh. Kecuali gaib-gaib yang nisbi yang sudah ada keterangan dalam Al-Quran. Misal kalian menyebut surga ini, surga Firdaus ini begini, begitu. Maka kita boleh menyebut surga ini begitu, begini, begitu. Alasan karena sudah dijelaskan oleh Nas. Bukan berarti ketika kita menjelaskan tentang jin itu punya sifat al-jinnu termasuk jin ini gaib yang nisbi ya. Jadi kadang orang sebagian ada yang sedang melihat, kadang enggak, tetapi itu tipuan. Nah, kita menjelaskan misalkan ini jin itu dibagi 3 kata Nabi. Maka bukan berarti kita ini mengerti ilmu gaib, bukan. Yang dimaksud mengerti ilmu gaib adalah kita menghabarkan kepada seperti orang arrofan, peramal atau kahin, adalah kita menghabarkan kepada seseorang, matimu ini, kamu tidak boleh ini karena kamu besok ini akan ini. Nah, kan begitu. Jadi masa depan itu dianggap oleh syariat itu gaib. Ya, gaib yang mutlak hanya Allah yang tahu. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Qul la aqulu inni a'lamul ghaib. Jadi jangan kemudian lantas para praktisi ini mengarang hal-hal yang gaib, merasa gaib. Kalau seandainya ada praktisi JRA misalkan menarik uang gaib ya, ini karena kemarin saya ada laporan bahwa di JRA ada yang menarik uang gaib. Bagaimana ini pakaiannya, pakaian JRA? Saya jawab itu oknum. Jadi sekali lagi, insya Allah ruqyah ala JRA ini sudah kita kaji secara fikih, hak, tidak melakukan ilusi, halusinasi, tidak melakukan sugesti ya, dan tadlis, taswir, takhyil, dan tidak melakukan penipuan. Murni. Kalau seandainya panjenengan misalkan, oh ini saya ada orang nih, ada orang JRA nih, lihat begini, saya melihat dia melakukan AAA, kemudian kalian anggap itu salah, kami siap untuk merubah metode atau merubah diri. Kalau dikatakan misalkan ini JRA ini batil, tunjukkan letak kebatilannya, dasarnya apa. Kalau dianggap ini syirik, tunjukkan model kesyirikannya mana, dasarnya mana. Kita akan menerima dengan legowo. Jadi jika ini terbuka kepada siapapun, kapanpun, selama dia menjalankan ranahnya
adalah bermadhab Syafi'i, bermadhab dengan 4 madhab, berakidah Asy'ari, dan tetap memegang bersama Nahdlatul Ulama. Kita akan terima, baik dari Rois Suriyah PCNO, PWNO, lebih-lebih PBNO. Jadi alhamdulillah beberapa Rois Suriyah PBNO, salah satunya Kiai Afifuddin Muhajir, itu mempercayakan dalam tanda kutip hal-hal yang bersifat tanda kutip ya non medis, fikih usuli. Beliau ini salah satu ulama yang fikih usuli. Ketika beliau bingung terhadap sesuatu yang dianggap beliau ada non medisnya, kemudian mempercayakan kepada kita. Ini maknanya kita selalu sudah dikontrol oleh para kiai-kiai Rois Suriyah PBNO. Ya, jadi jangan khawatir para sahabat Zera yang di Nusantara, yang di bawah, tetap istiqomah berobat dengan Quran. Mudah-mudahan amal kalian untuk mengobati orang dengan Quran ini menjadikan wasilah kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Ini kita mau lanjut ke Samarinda, mohon doanya. Mudah-mudahan tanpa kendala, sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.